Kultur keadaan masyarakat saat beliau remaja ini sudah banyak yang rusak akibat buruknya budaya barat yang merebak di masyarakat saat itu. Alhamdulillah karena kita mendekati ulama-ulama yang tua-tua, ada berkahnya. Nggak begitu berani dengan hal-hal yang berbau prostitusi, berbau. Pendekatan kita ke arah pinggirannya saja sudah merupakan sesuatu yang tabu dan membawa sial. Ilmu yang didapat dari para ulama sekitar menjadikan dia seorang guru sejak beliau SD. Bahkan di Aliyah sudah menjadi pembantu guru untuk mengajar pada saat guru berhalangan dan juga karena sedikitnya guru pengajar. Bahkan beliau pernah menjadi murid yang nilainya tertinggi di Jakarta pada zamannya. Jadi mereka belajar Alfiyah Ibni Malik dengan syarahnya Ibni Aqil. Kalau guru lagi nggak ada, saya masuk sebagai pengajar. Karena kata mereka kadang-kadang saya suka lebih pinter dari guru sendiri. Kayak gitu kata mereka, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi itulah predikat mereka terhadap saya. Kan Aliyah tuh ya, kan saya lulus ya. Saya nggak tahu saya lulus, perasaan saya nggak salah nih. Pasti deh saya lulus begitu. Nggak taunya bukan lulus. Kepala sekolahnya namanya Zulfahmi Marjohan, orang Padang. Nanya, siapa yang nomor ujiannya 75? Siapa yang 75? Waduh, 75 itu saya. Saya kaget, ada apa ini? Sebab saya agak diirikan oleh anak-anak negeri waktu itu. Guru-guru negeri itu agak sentimen pada saya nggak ngerti apa sebabnya. Oh, saya bilang, Pak, sini kamu. Berdiri di depan. Inilah kawan kita yang hasil kelulusannya adalah menjadi tertinggi di Jakarta. Saya tidak tahu. Saya nggak mau ngurusin gitu-gituan. Tapi diumumkan di depan kelas bahwa saya terbaik di Jakarta. Sebelum meningkat ke universitas, beliau juga sempat masuk ke Akademi Bahasa Arab di Masjid Al-Azhar. Namun tidak berapa lama. Beliau pindah ke Universitas As-Safiyah Jakarta tahun 1982 dan lanjut ke IAIN Jakarta tahun 1985. Akhirnya saya keluar dari Akademi Bahasa itu karena saya memang bukan ingin keluar. Yang disediakan oleh Akademi Bahasa Arab pada waktu itu, yang masih ada beberapa asatidzah yang besar-besar juga. Nur Laila Adnan juga masih mengajar waktu itu. Ada seorang tokoh bahasa Arab namanya Ustazah Nur Laila Adnan, orang Padang, pinter dia itu. Terus ya ada pada waktu itu, tapi saya sudah tidak tertarik lagi karena saya tidak tahu apa-apa. Soal mengapa saya dianggap sebagai orang pesakitan yang mesti disalahkan terus-terusan cuma gara-gara orang lain itu tidak bisa mengudak apa yang dicapai oleh anak-anak yang bukan cuma sekolah di madrasah tetapi rajin mendatangi rumah-rumah kiai-kiai kayak gitu. Jadi semakin dia marah-marah membuka ilmunya semakin terbersit kesalahannya. Buat saya begitu, tapi tidak perlu saya bongkar. Orang Arab juga itu ketakutan dibongkar seperti itu. Enggak, saya nggak mau. Saya keluar. Akhirnya saya masuk kembali ke Asy-Syafi'iyah. Kuliah lagi di Asy-Syafi'iyah. Pada saat saya menjadi mahasiswa di IAIN, saya berhasil menjadi mahasiswa terbaik ya. Yang lulus pada tahun 85. Yang di dalamnya ada Fakhri Ali, ada Dr. Bakhtiar Effendi, ahli politik Islam, guru besar politik Islam di UI, ada ahli ini, ada ahli itu, macam-macam. Saya sih bukan ahli, tapi saya juaranya pada tahun itu. Pemahaman agama beliau mendapatkan perhatian dari tokoh agama dari negara-negara Islam. Bahkan beliau mendapatkan ijazah ilmiah dari ulama besar dunia, yaitu dari Said Muhammad Ali Al-Maliki, Mekah tahun 2000, juga dari Said Muhammad Al-Yaqubi Syria, hingga ceramah agamanya pun sudah sampai ke negeri Arab sana.
Bahkan beberapa ulama besar dari beberapa negara sudah menyempatkan diri mampir ke rumah beliau di kawasan Kalimalang, Jakarta. Saya katakan saja, apapun aspek yang ada dalam Islam, baik itu secara akademisi, pokoknya dalam bentuk pelajaran lah kayak gitu, apa yang belum pernah saya perkenalkan. Walaupun keberhasilannya tentu tidak merata ya, seperti semuanya. Pada bidang-bidang syariat, fiqh, ilmu kalam yang saya gali sampai ke IAIN. Kalau fiqh itu bukan sesuatu yang saya gali di IAIN. Itu pada kiai-kiai saya, pada masyarakat kita semuanya. Saya menjadi sangat spesialis pada bidang ilmu kalam. Ya, karena IAIN. Kalau mengenai kesusastraan Arab, nahwu, nahwu, sharaf, balaghah segala macamnya, itu memang barangkali lebih didominasi oleh bakat saya.